Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Hasim Ikhwani beserta para stafnya selaku kepala dari PKK Pusat Kajian Quran, dan yang saya hormati Ibu Leti, Ibu Hajah Dr. Anda Leti selaku Ketua Majelis Taklim Ar-Royan beserta pengurusnya, dan yang saya hormati pula Ibu Hajah Itarini beserta pengurus dan jamaahnya yang insya Allah senantiasa semangat dalam menebar kebaikan dan mengajak jamaahnya untuk ikut bergabung di Majelis Taklim Ar-Royan ini. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita pada Allah bahwasanya pada hari ini Allah berikan kesempatan kita untuk bertaqarrub ila Allah, untuk bersyukur kepada Allah bahwasanya pada hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat, segar bugar, bisa tidur nyenyak dan juga insya Allah bisa makan yang kenyang ya. Itu yang patut kita syukuri. Kita juga ikut sama-sama berduka ya Bu ya, ikut sama-sama berduka bahwa saudara kita yang di Cianjur mengalami ujian, yaitu dengan adanya gempa bumi yang kalau nggak salah informasi terakhir itu korbannya nambah ya Bu ya. Ya, semoga ini bisa menjadikan kita senantiasa waspada kepada diri kita sendiri dalam rangka peningkatan iman dan takwa kita pada Allah, dalam rangka sebetulnya kita mempersiapkan diri kita untuk kembali kepada Allah. Cuman kita mohon kembalinya pada Allah kita semoga dalam kondisi yang husnul khotimah, dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang mengalami musibah, semoga diberikan kekuatan ya, diberikan keikhlasan, semoga juga akan menggugurkan dosa-dosanya. Nah, Al-Azhar Kelapa Gading juga membuka donasi melalui Alaska Care. Silahkan apabila ingin menyalurkan santunannya atau empatinya dan kepeduliannya bisa disalurkan melalui Alaska Care ya, yang tertera di layar. Baik, mari kita sama-sama buka pengajian kita pada pagi hari dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mohon keikhlasannya kita baca Al-Fatihah sekali lagi untuk saudara-saudara kita yang sekarang sedang kena musibah.
baik itu musibah di Cianjur ataupun musibah sakit dan lain sebagainya. Semoga Allah berikan kekuatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebentar Bu ya. Biar ustazah kita bernafas dulu ya. Mari kita sama-sama murojaah ya Bu. Surat Al-A'la ya, kita murojaah surat Al-A'la. Ya, surat Al-A'la ini biasa digunakan untuk sholat witir ya Bu. Ya, kita murojaah surat Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an akhwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yahsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Semoga dengan murojaahnya kita dengan surat Al-A'la tadi akan menambah perbendaharaan hafalan kita, yang insya Allah telah akan menempatkan kita di surganya Allah. Kita lanjutkan acara kita pada hari ini, yaitu acara inti, acara kajian tematik yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Anda Hajah Yati Priyati MA, yang insya Allah nggak asing buat kita ya, sudah sering mengisi di Majelis Taklim Ar-Rayyan ini. Banyak amanah yang beliau emban sebagai
hamba Allah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya untuk menjalankan amanah-amanahnya. Di sini saya akan membacakan profil dari Ustazah Dr. Anda Hajah Yati Priyati MA. Pendidikan terakhir adalah Magister Agama Islam, Institut Ilmu Al-Quran PT IKI Jakarta. Kemudian aktivitas beliau sebagai narasumber di Serambi Islam di TVRI, kemudian juga sebagai narasumber di Dhamma Indonesiaku TV One, sebagai pembina muslimah Darul Quran PPPA Cabang Bogor, kemudian narasumber tetap kajian muslimah Majelis Samara Sakinah Mawaddah Warahmah di Bogor, juga sebagai narasumber Assalamualaikum Nusantara TV One, sebagai narasumber tetap Majelis Fatimah Az-Zahra Dephum Ham Lebak Bulus. Nggak usah bacain semua lu. Ya, insya Allah di sini ada 12 amanah ya. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan sehingga ilmunya bermaslahat buat kita semuanya. Baik, untuk kesempatan kali ini tema yang akan disampaikan adalah Ibu adalah guru yang pertama dan utama. Kalau kita berbicara masalah ibu, insya Allah kita semuanya sudah menjadi seorang ibu, dan terkait dengan pendidikan anak tidak hanya terlepas ketika anak-anak kecil ya, anak-anak sudah dewasa pun masih memerlukan ya dukungan dari seorang ibu. Baik, marilah kita ikuti bersama-sama kajian yang akan disampaikan oleh ustazah kita. Pada ustazah, tafadhol ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama yang sama-sama kita hormati penyelenggara kajian Rabu pagi beserta tim yang sudah menyajikan kajian ini, baik yang ada mengikuti secara offline maupun online. Masih ada sisa-sisa COVID-nya ya, yaitu kajiannya di hybrid. Mudah-mudahan manfaat ya Bu. Yang tidak hadir bisa tetap mengikuti. Terkhusus kepada bapak-bapak juga nih, ada bapak-bapak ini dari mana nih? Ini pimpinan. Oh, yayasan. Oh, pimpinan gedung, pimpinan gedung ya? Pengelola KLC. Baik. Ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Rayyan, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini udah cukup lama rasanya ya, kita dipisahkan iya oleh jarak dan waktu. Tapi mudah-mudahan beberapa bulan yang lalu bulan lalu ya, tapi saya berhalangan, Masya Allah. Pertama kita bersyukur kepada Allah, Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kalau
sehat itu lanjutin wal afiyah, ya Bu. Sehatnya untuk fisik, afiahnya untuk psikis, ya. Jadi semuanya punya. Karena ada orang yang fisiknya sehat tapi psikisnya enggak, ya. Dia ngaji tapi dia bengong gitu. Itu tandanya yang sehat cuma fisik, jiwanya hampa. Berarti jiwa hampa itu ciri-ciri jiwa yang enggak sehat. Tapi mudah-mudahan sehat semua sini. Amin. Pandangannya juga bukan pandangan kosong, pandangannya penuh isi, bahkan isinya kepenuhan. Tumpah ya. Kita bersyukur kepada Allah hari ini banyak nikmat yang diberikan, ya. Di setiap hari itu, kalau kita menghitung nikmat Allah, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha, mungkin tidak terhitung ya Bu ya. Makanya kita bersyukur hari ini kita diberikan nafas yang begitu sangat luar biasa, ya. Sekarang sih modelnya pakai masker atau tidak ya pilihan, ya. Tapi yang penting ngaji itu sehat, datang sehat, ya. Kedua, kita bersalawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, dan kelak di kemudian hari kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada bapak-bapak tapi temanya ibu-ibu. Jadi nanti kalau pembahasannya agak dalam, bapak-bapak nggak perlu tersinggung juga kalian. Karena memang ibu-ibu ini punya peran yang luar biasa, ya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada laki-laki itu berhati-hatilah kamu terhadap urusan perempuan. Karena perempuan itu walaupun orangnya satu, urusannya banyak. Benar. Nah, jadi berhati-hatilah terhadap urusan perempuan. Bahkan Rasul bersabda pula dalam hadis yang lain, kalau ada orang tua punya 3 anak perempuan dan 3-tiganya solehah, silahkan surga mana silahkan pilih. 3 anak perempuan, anak laki nggak disebut. Karena ternyata apa? Ngurus anak perempuan itu lebih, iya, lebih sulit barangkali, ya. Tapi kita mah sama aja Ibu, ya. Baik, hari ini kita akan membawakan tema ibu adalah pendidik pertama dan utama. Jadi manusia hadir ke dunia ini mesti dididik, Bu, ya. Karena banyak testimoni, meskipun manusia itu diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mendidiknya salah, nah ini berbahaya. Dan dari waktu ke waktu, pendidikan itu tidak akan mengalami perubahan. Tujuan pendidikan itu apa sih? Memanusiakan manusia, mengangkat derajat manusia. Makanya yang dikatakan pendidikan itu adalah kesadaran penuh. Kesadaran penuh. Jadi mendidik itu bukan sambil jalan, sambilan, sisa-sisa itu nggak ada. Makanya banyak ibu-ibu bukan hanya mendidik, tapi membesarkan anak-anaknya dengan sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga, sisa-sisa ilmu. Nah, makanya anaknya bukan jadi anak beneran, tapi anak jadi-jadian. Inilah di sini makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu petunjuk juklak yang valid, yang sahih, yang tidak akan pernah terbantahkan dengan teori pendidikan manapun. Kok kita seorang pendidik ini mengutin teori pendidikan itu banyak. Dari mana, teori mana itu banyak. Tapi teori yang paling update, aktual, saya senang tuh, update, aktual, tajam, terpercaya, sahih, itu Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan pada kita di dalam surah An-Nisa ayat 9 itu. Ini ultimatum mendasar buat kita bahwa kita diperingatkan oleh Allah jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Ya. Hendaklah setiap kamu itu jangan sampai, ya, meninggalkan keturunan. Takut kita ini, takut. Kalau kita ketakutannya bukan meninggalkan keturunan yang lemah, takutnya tidak mampu membahagiakan anak dengan fasilitas hidup seperti sekarang ini. Takut itu. Padahal ketakutan yang inti menurut Al-Quran, anakmu ini perlu ada rasa gimana suatu hari nanti mereka akan menjadi generasi yang lemah. Ya, sedangkan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pesankan pada kita, al-mu'minu dhaif khairun, al-mu'minu quwa khairun, wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Ya, generasi mukmin yang kuat itu ya khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Tapi kenyataannya mana, Bu? Di era digital ini anak-anak kita tuh IQ-nya luar biasa. Dari perut diberi vitamin, makanan bergizi. Ibunya aja kalau hamil, Masya Allah, treadmillnya banyak banget. Beda dengan orang dulu, tau-tau lahir nggak ada kontrol itu, Bu. Pokoknya mah lahir udah kalau 9 bulan. Itu aja, makannya juga apa yang ada dimakan itu. Tapi alhamdulillah kita semua jadi orang, Bu. Anak sekarang itu gizi cukup, apa cukup. Secara IQ mereka luar biasa, Bu. Kecerdasannya luar biasa. Kecerdasan ini intelektual, tapi kecerdasan emosional minim. Bukan mencampakkan, tidak semua sih, ya. Kenapa? Tantangannya lebih dahsyat, persiapannya lebih dahsyat. Terima kasih, Pak. Maka menurut Imam Nawawi Al-Bantani, lemah yang mana ini generasi yang lemah yang dikhawatirkan? Yang pertama lemah iman. Ya, lemah iman. Yang kedua lemah apa? Lemah psikis, lemah mental. Yang ketiga lemah fisik. Jadi 3 ini harus ada dalam anak kita ini. Maka pondasi yang pertama nih iman. Kalau imannya sudah kokoh, maka sampai pada pesan Allah tuh di dalam surah Ibrahim ayat 24 ya. Daraballahu mathalan kalimatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Allah beri perumpamaan ya, pohon ya. Pohon yang kuat itu adalah apa? Syajaratun thayyibah itu yang gimana itu? Asluha sabitun, akarnya menghujam ke bumi, akarnya menjulang ke langit, batangnya menjulang ke langit. Itulah muslim yang kuat itu. Ya, jadi diberi perumpamaan. Jadi kekuatan dari mana sumbernya? Dari kita ya, terutama ibu. Kenapa ibu? Padahal peran pendidik itu berdua. Iya, ini lebih spesifikasi. Tapi ketika bicara pendidikan itu tanggung jawab ibu. Makanya banyak bapak gini, "Mah, tugasmu tuh didik anak, aku cari uang." Kan kayak gitu. Anak kalau bener yang tepuk dada bapaknya, kalau anak nggak bener yang dimarahin ibunya. Iya kan? Seakan-akan mendidik itu adalah hanya tugas ibu. Bapak punya tugas cari nafkah. Itu siapa yang bagi kayak gitu? Kalau bapak punya kewajiban mencari nafkah, betul, itu perintah Allah. Makanya jadi suami jangan PW. Ngerti PW? Terlebih lagi kalau semuanya udah mapan dari istri, kan gitu. Walaupun penghasilan yang diberikan pada istri tidak seberapa, lebih besar dari penghasilan istri, tapi wajib memberi nafkah demi untuk tanggung jawab kewajiban yang Allah berikan, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, An-Nisa 34. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dan kewajiban para suami diantaranya adalah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau pendidikan ya berdua lah, nggak ada pendelegasian, nggak ada. Anak dididik 2 orang tua, kecuali ya salah satu sudah tidak ada atau salah satu mungkin gimana, itu peran dominan. Tapi ketika bicara tentang ibu adalah pendidik utama dan pertama, maksudnya ini spesifikasi untuk perempuan. Dan memang dari penelitian gen ibu itu lebih dominan pada anak. Coba ibu tanyakan nanti pada ahli genetika. 70% anak itu ya semuanya mirip ibunya, 75%. Coba perhatiin anak ibu deh. Saya punya anak 2, saya perhatiin lah, iya ya. Saya perhatiin, Bu, bukan anak orang, anak saya. Di rumah tuh ada TPA, ya. TPA-nya pagi, malam ibunya. Saya liatin ibunya malam kayak gini, anaknya pagi kayak gini. 75%. Itu makanya kita punya peran dari sejak gen aja udah punya peran. Makanya oleh Nabi diperintahkan laki-laki kalau mau cari
tempat menitipkan bibitnya itu, ya. Nah, itulah wanitanya mesti cerdas. Iya, wanita yang baik. Salah satu hak seorang anak adalah diberikan ibu yang baik. Maka jangan asal lihat cakepnya, cakep wajahnya, akhlaknya gimana, glowing mukanya, hatinya glowing apa enggak? Karena nggak ada salon hati, yang ada salon muka. Salon hati ini di Ar-Rayyan, gitu. Tapi jangan terpana pada pandangan pertama. Pandangan pertama itu mesti deh pandangan fisik. Tapi kalau pandangan berkali-kali itu memandang secara menyeluruh gitu. Ya, makanya perempuan dinikah itu karena 4. Tapi yang paling kuat adalah agama. Nah, modal agama inilah yang menjadi dasar bagaimana perempuan itu menjadi ibu yang baik untuk anaknya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu untuk semuanya itu. Makanya ketika seorang laki-laki datang kepada Rasul, ya Rasul, siapa yang paling berhak aku berikan kebaktian? Ibumu. Summaman ya Rasul, ibumu. Summaman ya Rasul, ibumu. Kemudian siapa ya Rasul? Summa abuka. Jadi kebaktian itu kepada ibu 3 kali, bukan ibunya 3. Kepada ibu 3 kali. Ibunya 3. Suka diplesetin ini sama para ustaz. Kalau yang ngomong ustazah saya melotot. Kebaktiannya yang 3, bukan ibunya yang 3. Ya, kebaktiannya yang 3. Ibu tuh. Bukan ibunya yang 3, kebaktian ibumu dulu gitu. Jadi ibu, cuma abuka, kemudian bapakmu. Kenapa? Ini adalah 3 hal yang dimiliki oleh seorang ibu yang investor termahal ibu pada anak ini. Kenapa 3? Yang pertama, prioritas kebaktian pada ibumu atas pengorbanannya telah mengandungmu. Masya Allah, Bapak nggak pernah ngandung Pak. Coba kita sekarang aja nih, kita baru agak ringan nih badan setelah sekian tahun tak mengandung, ya Bu. Dulu nggak pikir kita nih ya, waktu mau itu Bu, nggak ada itu baju pengantin yang bisa kepakai lagi sekarang. Semuanya hanya layak pantas dikenang. Terlebih lagi waktu hamil, Masya Allah. Dan nggak ada yang bagus itu waktu hamil. Muka nggak ada yang glowing, semua mesti ada jerawat-jerawat itu. Karena ketika kita hamil hormon itu tinggi. Itu yang namanya kaki udah nggak ada lagi kaki bunting padi, yang ada varises. Itulah wanita hamil itu. Makanya jangan macam-macam dengan wanita hamil. Meskipun tampilannya tak secantik awal-awal, tapi perempuan hamil itu dikelilingi malaikat. Makanya kalau perempuan hamil diselingkuhi, suaminya kualat. Karena malaikat itu yang mendoakan gitu ya. Udah lagi hamil tuh istri dideketin Pak, supaya dapat pahala banyak. Ya, kita yang bukan suami aja kalau ada wanita hamil minta didoain, ya gitu. Nah makanya ibu kalau mau dikelilingin malaikat, hamil lagi. Tapi itu masa lalu ya Bu ya. Masya Allah. Udah stop. Iya. Inilah buah hamil. Berapa lama hamil? 9 bulan loh Bu kita hamil, Masya Allah. Udah nggak punya bahan baku. Ya. Iya itu Bu, di dalam surah Al-Ahqaf Ibu ayat 15 itu Bu. Masya Allah, hamalathu ummuhu kurha, ibumu hamil itu dalam keadaan lemah. Ya, kemudian di dalam surah Luqman, nah, mati dia. Ini nyindir bapak mulu sih jadi mati. Jangan sentimen lah Pak. Ini nih, mana dia? Oh iya, sudah Pak. Oh iya. Ya. Hamalathu ummuhu kurha, ibu mengandung dalam keadaan susah. Nah, di dalam surah Luqman, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, lemah semakin lemah. Tadi susah, lemah, sama lah. Hamil makin besar, miring salah, ya Bu, terlentang ungap, tengkurap bahaya. Waduh, pengalaman hamil kita semua Bu, ya Allah, pengen makan banyak tapi udah penuh ya Bu ya. Karena lambung mulai terdesak ini. Ini nggak dialami bapak-bapak. Ya, nggak dialami. Meskipun nanti udah lahir,
Nah, ini baterainya sepertinya nih. Meskipun nanti, nah ini baterainya Pak. Iya, mati-mati. Saya kalau udah ngomong niat mau kamerain jadi lupa. Mau kerekam jadi lupa. Baik. Ya. Jadi ketika kita hamil Ibu, Masya Allah, ini luar biasa rasanya gimana. Makanya Allah berikan itu ya kebaikan bagi kebaktian seorang anak itu. Nabi perintahkan ibumu. Kebaktian yang pertama adalah untuk saat ibumu hamil. Bagaimana hamil 9 bulan Bu? Dari awal loh Bu, dari awal nih. Kalau saya tuh hamil 3 bulan tuh nggak bisa keluar rumah Bu. Mabok bener saya Bu. Ditengokin jamaah nggak mau saya, malu saya Bu. Karena air yang sekecil itu masa saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, diinfus Bu, payah itu. 3 bulan pertama itu lemah, makanya lemah. Nanti ngalami kelemahan lagi di puncak menjelang melahirkan. Ini Bu, anak semua yang dikandung kita Bu. Apa ini? Denyut nadi kita, nafas kita, dia berenang di darah kita. Masya Allah, betapa luar biasa. Lebih enak yang ini. Betapa luar biasa ini pengorbanan seorang ibu. Masya Allah, dia nggak pikirkan bodinya, kecantikannya. Ya makanya ini semua. Dan itu tidak sekali Bu, bagi yang punya anak dua kali. Dan Masya Allah, ketika kita bicara bagaimana perjuangan seorang ibu ketika melahirkan, maka muncullah kebaktian yang kedua. Itu adalah kebaktian atas investasi ibumu saat melahirkanmu, bertaruh nyawa. Ya, nyawanya Bu, Masya Allah, nggak pernah dipikirin dirinya Bu. Bayangkan masuk ruang operasi itu Bu, belum dibelah-belah tuh perut, masuk ruang AC-nya aja gigi udah gak meletak gitu Bu. Saking dinginnya ruang AC itu alat-alat segala macam, apa itu gunting segala macam, kita nggak pikirin. Yang penting bagaimana anak ini bisa lahir ke dunia ini. Apakah itu dialami oleh bapak-bapak? Tapi tetap aja Bu, gelisahnya sama bapak-bapak juga. Mondar mandir kamar mandi kalau istri mau melahirkan itu. Suami siaga tuh gitu. Istrinya yang mau melahirkan dia nggak bisa tidur, istrinya yang mau melahirkan sama, dia juga nggak bisa tenang. Karena sama, Allah berikan itu ikatan. Ya, jadi ini modal yang dimiliki oleh seorang ibu, maka menjadi potensi besar. Kemudian yang ketiga apa? Kebaktian itu menjadi 3. Ini adalah investasi untuk apa? Ibumu menyusui. Itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain. Para ibu ya dianjurkan menyusui anaknya itu 2 tahun. 2 tahun Bu, buah yang begitu indah ini, Masya Allah, dicabik-cabik Bu. Makanya wajar kalau dia turun. Untung tak selantai turun. Itu baru 1 anak Bu. Ya, makanya jangan pernah dibandingkan keindahan dadanya dengan perempuan di luar sana yang sudah diberikan potensi air susu, gara-gara takut rusak dadanya nggak mau disusui itu anak. Namanya zalim, tidak memberikan hak anak. Dan Allah murka dengan perempuan yang enggan potensi air susu yang diberikan, nggak mau dihisap. Padahal itu beda tuh anak ketika menghisap, mohon maaf nih, puting susu ibunya dengan puting susu apa itu? Dot itu. Apa seakan-akan ketika menyusui langsung anak manfaatnya mana Bu? Di dalam dia merasakan detak jantung ibunya ketika di kandungan, dilanjutkan detak jantung itu ketika di dada. Makanya kalimatnya tidak di situ, tapi kalimatnya walidah untuk menyusui, karena menyusui bisa dilakukan oleh ibu kandung, bisa dilakukan oleh bukan ibu kandung. Iya. Masa-masa dulu kan nggak ada susu kaleng Bu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya ibu susu. Iya. Makanya walidah itu kalau ibu yang melahirkan. Kalau walidah ibu yang menyusui. Meskipun dia bukan perempuan yang melahirkan bayi ini. Tuh, ya. Makanya kan ada donor ASI, ya kan? Iya. Ada bank ASI. Nah itu para walidah itu yang ASInya akan diberikan kepada anak-anak yang ibunya tidak memiliki ASI. Ini luar biasa. 2 tahun maka diberikan. 2 tahun di sini adalah batas maksimal.
Jangan kurang dari jangan lebih dari 2 tahun, karena kalau sudah lebih dari 2 tahun, ASI pun sudah tidak baik. Kurang dari 2 tahun tidak apa-apa. Kenapa? Kalau dia 9 bulan keluarnya, 1 tahun sudah cukup. Karena di dalam surah Al-Ahqaf itu 30 bulan. 30 bulan itu berarti kalau melahirkannya 9 bulan, ya cukup berapa bulan itu? 30 kurang 9 21. Enggak sampai 2 tahun kan? 2 tahun kan 24. Nah, berarti 2 tahun kurang. Kalau nih anak lahirnya 6 bulan, masih kurang asupan di dalam rahim, maka beri ASI selama 2 tahun full. Jadi kan tetap genap kan? 6 tambah 24 30. Kok 9 bulan? 9 tambah 21 30. Begitu rinciannya. Masya Allah. Dari miring sampai terlentang itu anak, Bu. Ya, kalau udah besar sedikit kitanya yang terlentang. Nah, dianya yang naik. Nah, ingat nggak Bu pengalaman kayak gitu? Masya Allah. Pingin lagi nggak Bu? Halu. Tapi itu nikmat. Tidak semua perempuan bisa merasakan itu. Maka inilah dalam segi tumbuh kembang fisik. Sekarang bagaimana? Bagaimana tugas kita menjadi seorang ibu sebagai madrasah? Madrasah madrasatul ula. Ibu adalah sekolah utama. Sebelum anak masuk apa Bu? Playgroup ya. Sebelum anak masuk apa? Prasekolah, masuk TK. Siapa dulu gurunya? Ibunya, dari rahim loh Bu. Rahim ini udah diajak ngomong, makan yuk nak, maaf yuk nak. Jadi ibu tuh udah sering ngomong sendiri lagi hamil. Menyusui pun begitu, anaknya belum bisa ngomong, udah diajak, ayo nak, ya sarapan pagi dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, menyusui dari sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Jangan kiri dominan Bu, nggak bagus juga, nanti besar sebelah kan jadinya. Harus rata, kiri kanan, kiri kanan. Itu orang tua dulu yang ngajarin tuh. Saya punya umi itu luar biasa. Kita mampunya hanya sebelah sini Bu, yang mahirnya. Harus diupayakan balik ke sini. Nanti jelek besar sebelah. Nah, ini sampai pendidikannya itu kayak gitu. Ya Allah. Jadi bagaimana potensi ini nggak menjadi banyak di ibu? Kenapa? Di perut 9 bulan, di dada 2 tahun, belum lagi masa-masa dia usia balita. Siapa yang lebih banyak berinteraksi? Bapaknya apa ibunya? Ibunya. Makanya aneh kalau anak demam yang disebut nama bapaknya. Ini dia kemana ibunya? Ibunya kemana? Jangan-jangan ibunya ibu jadi-jadian. Ibu asli itu mesti anak itu merasa kedekatan, terutama di usia balita. Jalannya, bicaranya, kebiasaan hari-harinya. Boleh, kenapa delegasi terbesar pendidikan itu ibu? Kenapa? Karena siang hari ayah mencari nafkah. Tapi di waktu-waktu tertentu peluang untuk mendidik bersama itu mesti ada. Enggak sebelah-sebelah. Ini penting, Masya Allah. Makanya nih, seorang alim, ini saya ngomongin air susu ya. Ini saya udah angkat dari tahun 2017 ini di TVRI ini, tema ini. Seorang alim, kalau orang alim ya istrinya alimah, solehah gitu. Suatu hari istrinya baru habis melahirkan. Nah, ketika dia pergi, wah luar biasa dia bagaimana melihat istrinya menyusuinya. Tiba-tiba dia harus ada tugas. Ya seperti saya lah, ini tugas keluar kota. Dari sini saya langsung ke Semarang. Berarti kan keluar kota ya. Ada kongres ulama perempuan ya besok sampai hari Sabtu ya. Jadi alhamdulillah ini masih dapat lagi Mbak. Ya Allah, kemarin saya udah merasa berdosa, sekarang saya usahain. Teman-teman malu udah nyampe, tapi saya bilang, "Nggak, saya udah punya utang nih sama Royan. Nggak bisa mundur lagi, nanti saya dipecat kalau mundur terus. Nggak enak dipecat dari majelis taklim ya Bu ya." Nah, ada apa Bu? Suatu hari orang alim ini pergi keluar Madinah. Ketika suaminya pergi, istrinya kena demam hingga tak mampu menyusui. Ya kan? Biasa kalau ASI itu bermasalah juga ketika ibunya sakit kan. Akhirnya anaknya ini disusui oleh tetangganya yang sama seirama lah, sama-sama lagi menyusui. Nah, ketika anaknya sedang disusui oleh tetangganya, suaminya pulang, orang alim ini pulang, melihat anaknya sedang disusui oleh perempuan lain yang dia nggak kenal, tetangganya, dia nggak tahu agamanya, dia nggak tahu keturunannya, diambil Bu anaknya. Di rumah Bu,
bahasanya apa teh? Sampai anak itu muntah keluar yang di perutnya. Kenapa orang alim ini nggak mau anaknya minum air susu yang belum jelas apa identitas perempuan itu? Karena khawatir bobot bibit genetik itu berpengaruh. Air susu ini ngalir di dalam darah anak kita sampai sebegitu, Bu. Sampai sebegitu. Jadi air susu yang kita berikan pada anak kita ini adalah air susu yang kelak di kemudian hari akan menjadi potensi besar untuk mereka. Makanya anak mirip ibunya. Sampai jalan aja miripnya ke ibunya. Ya, sampai cara pakai kerudung itu miripnya ibunya. Ya, Bu, lihat itu semua. Ibunya dari sanalah muncul. Maka potensi dasar kita sudah punya. Nah, maka tugas kita ini bagaimana membangun yang tadi kekuatan fisik sudah. ASI, ASI itu minuman terbaik. Tidak ada minuman terbaik selain ASI. Tidak ada. Angetnya pas. Nggak ada pakai nganget-ngangetin. Penyajiannya juga Masya Allah luar biasa. Sambil merem bisa keluar dia. Coba kalau bikin susu botol kan mesti ke dapur, mesti hangatnya mesti dicicipi. Kita enggak, kitanya merem tinggal ngeluarin aja. Ini betapa Allah fasilitas sudah berikan semua pada kita. Jadi inilah modal kita bagaimana memberikan imun yang kuat itu bagi anak-anak kita. Makanya dari segi kekuatan imun aja, anak yang diberi ASI imunitasnya itu lebih kuat. Makanya kalimatnya, aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku apa, Bu? Soleh dan kuat. Nah, setiap aku pagi selalu diberi ASI, makanan bergizi, jangan lupa imani. Kan gitu, Bu. Masya Allah. Ini lagu apa nih? Posyandu. Iya. Jadi begitulah potensi. Nah, kemudian setelah itu apa? Madrasatul ula adalah pendidikan yang wajib kita berikan pada anak, ya. Dalam tarbiyatul Islam fil aulad, ya, pendidikan anak gitu ya. Abdullah Nasih Ulwan memberikan ada 7 bekal pendidikan. Kalau nggak nyampe 7 nanti kita lanjut, ya. 7 bekal pendidikan yang wajib diberikan oleh orang tua. Pun ini tentu interaksi yang paling tinggi adalah buat para ibu. Masya Allah, ya. Kenapa? Karena ibu itu sumber kehidupan. Ibu itu adalah perpustakaan. Ibu itu adalah telaga iman. Ibu itu apa? Sumber inspirasi semua. Makanya ibu-ibu ini luar biasa. Maka bersyukur kita ini menjadi seorang ibu, ya, ditakdirkan jadi seorang ibu. Jadi seorang ibu itu adalah satu apa, Bu? Satu status tertinggi. Walaupun gelar kita nggak depan belakang di tengah pakai gelar, tapi kalau sudah ada panggilan ibu, itu adalah panggilan dan gelar yang paling istimewa. Kenapa? Dalam bahasa Arab ibu itu adalah al-um. Satu akar kata dengan ummah. Apa artinya? Kuat, kokoh. Coba lihat, kalau umat sudah bergerak dari Senayan sampai kemana itu, Bu? Panjang semuanya. Jadi ibu itu kuat, ya. Coba lihat, surah Al-Fatihah dikenal nama lainnya apa? Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Makkah dikenal dengan apa? Ummul Qura, induknya kota. Kalau ada kata-kata ibu, sumber segala kekuatan adalah ibu. Makanya anak, kalau ibunya lebay, anaknya alay. Maka jangan jadi ibu yang lebay. Jadilah ibu yang kokoh sehingga mampu melahirkan generasi apa? Tadi kasyajaratin thayyibah. Ya, asluha sabitun, akar. Akar itu apa? Yang pertama, modal pendidikan tauhid. Meskipun yang ngazanin itu ayahnya, memberi merek itu ayah. Ayah itu instruksi, ideologinya, kurikulumnya. Ya, kurikulumnya itu azan itu kurikulum dari seorang ayah. Makanya yang ngazanin ayahnya. Ya, jangan pas melahirkan nggak ada ayahnya. Harus itu. Yang ngurusin dokter, yang ngajarin dokter. Yang ngajarin itu ayahnya. Ini adalah instruksi awal. Selebihnya penyelenggaranya, pelaksananya siapa? Ibu. Kalimat illallah wajib kita berikan pada anak kita dengan nilai pendidikan tauhid.
Maka yang pertama, kalau ingin memiliki anak yang tauhidnya kokoh, ibunya dulu mesti memiliki apa? Akidah yang kuat. Makanya ciri-ciri ibu yang bisa memberikan pendidikan kuat bagi anaknya itu 4. Nah, yang pertama, salimul aqidah. Ya, akidahnya bagus. Ya, sehingga dia mampu menanamkan potensi tauhid pada anak-anaknya. Ajaran keagamaan yang benar dikenalkan. Pertama yang diperkenalkan adalah Allah. Sehingga apa? Ketika dibiasakan anak dari kecil bahwa ada Allah, itu udah CCTV yang pertama, Bu. Dimanapun nanti dia berada, jauh dari kita nggak perlu awasi dia, kita nggak perlu tanya temennya, kita nggak perlu pasang CCTV, kita nggak perlu begini, biarlah CCTV-nya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nilai-nilai etika, nilai-nilai ketauhidan dan keimanan. Biasakan anak kebawa barang orang ketika sekolah. Ini punya siapa, nak? Sepertinya mama lihat ini kan bukan milikmu. Oh iya, ma, punya temanku terbawa. Besok kembalikan ya, nak. Jangan dibiasakan anak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Kalau dibiasakan dari kecil, nanti ketika besar ada milik orang lain singgah pada miliknya, dia akan mengembalikannya. Jadi kalau ibunya berkata biasa, ini punya siapa? Punya temanku, mah. Biarin aja, dia kagak tahu. Ini mencuri kecil, lama-lama dia jadi perampok besar. Ya. Jadi pendidikan itu modal dasar. Kenapa? Biasakan anak tidak pernah menginginkan milik orang lain. Cukup dengan apa yang Allah berikan padanya. Jadi inilah mengajarkan kita pada anak prinsip apa? Hidup yang qanaah. Ya. Jadi siapa yang ngajarin? Itu ibunya. Pendidikan kecil itu sangat membekas. Makanya yang paling sangat menyedihkan tuh ibu-ibu. Sholat anak masih balita, ya Allah. Bu, lihat itu. Ibu-ibu, ya, bahasa Betawi tuh yang digangguin, direcokin gitu ya. Mau sholat, mau kenanya ditarikin. Mau sujud, malah dia duduk di depan tempat sujud. Iya, kita lagi sujud, kita lagi sujud, pengen bangun, malah dia udah ada di punggung. Gitu. Jadi itu berjalan seperti alam ini. Nggak apa-apa, terus lanjut sholat supaya anak tahu bahwa kita ini sedang menjalankan perintah Allah. Libatkan mereka. Makanya kalau ngaji di pengajian itu, saya nggak apa-apa anak-anak itu dibawa bagi ibunya. Saya bilang, ini anak apa cucu, Bu? Cucu. Oh, kalau cucu saya masih bikin peraturan, Bu. Kalau cucu itu bukan tugas ibu, kalau cucu itu tugas ibunya. Tugas ibu udah selesai. Jadi ibu dari muda tuh ngurus anak terus. Ya, nggak sempat ngaji dulu, anak diurus, anaknya 12 lagi. Anak-anaknya udah berat besar, dititipi cucu pula. Kapan ibu mau ngajinya? Ya, jadi yang berhak ngurus anak itu ya anak ibu, bukan ibu lagi. Ibu tuh udah waktunya ngurusin. Ini ngaji yang benar ya, berkumpul nih dengan orang-orang soleh seperti ini. Itu. Kemana mamanya, Bu? Mamanya lagi kerja. Ibu digaji, enggak. Cuma jagain aja. Jadi pilihan mana buat kita ini? Ya inilah kenapa tugas seorang ibu adalah mengasuh, mendidik, bukan neneknya. Kasihan nanti neneknya. Udah membesarkan kamu dari kecil sampai sekarang membesarkan anakmu. Dulu waktu kamu kecil, ibumu tuh masih gagah. Jadi ketika kamu lari masih bisa ngejar. Sekarang kau titipi anakmu lari, ibumu udah osteo. Nggak bisa ngejar dia, kasihan. Sekarang fisiknya udah semakin lemah. Ya, jadi tahulah. Maka saya mengatakan, anak-anak yang nitipin anaknya pada ibunya itu zalim. Zalim. Karena tugas menjaga anak adalah tugas seorang ibu, bukan tugas seorang nenek. Nenek ngawasin, nenek memberikan tetap suluh jalan supaya ibunya jangan salah asuh. Maklumlah ibunya generasi milenial, tapi juga jangan disingkirkan nih generasi kolonial. Iya, kenapa? Petunjuk dan pituahnya, doa-doanya ijabah kan kayak gitu. Pola asuhnya mesti kompromi. Tapi kalau anak kita punya otoritas ya iya dia. Kita pantau saja. Ya ini kan banyak benturan. Nah ini polanya ibu lagi, ibu lagi, ibu lagi. Nenek kan ibu. Tapi sering bentrok juga sama menantu pola asuh. Kalau ibunya nih si anak, ya, sepatunya jatuh, kanyut di air. Kata ibunya ambil, ambil. Bagus itu ibunya ngajarin anaknya bertanggung jawab atas miliknya. Kata neneknya hanya sepatu sebelah, cucuku
kau suruh ngobok-ngobok. Marah kan tuh nenek. Nanti aku belikan lagi ya kan itu. Makanya cucu betahnya di nenek. Karena sama nenek nggak pernah dimarahin. Sama nenek apa juga dikasih. Kata si ibu, mama jangan kayak gitu ma, nanti aku yang repot. Uangku, cucu-cucuku. Jadi anak kan bingung ya. Enakan di rumah nenek tapi ibunya nggak boleh. Maka pola asuhnya adalah kompromi dan tidak dominan nenek. Yang dominan biarlah ibunya. Tugas kita sudah selesai dominan. Kalau anak kita mendidik cucu kita salah, baru instruksikan ya. Kalau perkara-perkara begitu kan mama mau uangnya banyak, lakukan kayak gini mah. Ya, pekerjaan suami kan golongannya ini beda dengan ayah waktu itu. Nah maka biarlah dia didik anaknya menurut pola ekonomi keluarga mereka. Jangan banget jadi nenek itu ya, protek kayak gitu. Betul memang ya, neneknya tajir kan kayak gitu. Tapi dia diasuh menurut pola asuh orang tuanya. Baik, kita kembali lagi ya. Nah, yang berikutnya ini adalah ibu itu sumber kehidupan. Hidup apanya? Hidup jasadnya ketika di kandungan, hidup ruhnya. Ya, lihatlah bagaimana seorang ibu, bagaimana para ibu-ibu yang luar biasa. Sebut aja ada seorang ibu namanya Sayyidatina Khansa. Itu Masya Allah, seluruh anaknya menjadi muzahid. Kenapa? Doa beliau, spiritnya untuk perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak ibu-ibu di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebut saja siapa? Ummu Sulaim binti Marhan Al-Ansariyah. Siapa Ummu Sulaim? Ummu Sulaim itu kalau ibu-ibu mau kenal, ya istrinya Abu Talha, ya suami episode berikutnya. Yang mas kawinnya adalah keimanan Abu Talha. Abu Talha itu beriman karena apa? Karena Ummu Sulaim minta mas kawinnya adalah keimanan. Padahal semua harta sudah dipersembahkan. Abu Talha merasa tersinggung ketika Ummu Sulaim menolak. Gak ada perempuan yang bisa nolak aku ya Ummu Sulaim. Tapi Ummu Sulaim berkata, bisa saja kau bawa seluruh hartamu untuk kau jadikan perhiasan dalam mas kawin pernikahan, tapi bukan itu. Yang aku inginkan adalah keislamanmu. Abu Talha akhirnya masuk Islam. Nah, lalu apa? Ummu Sulaim ini menjadi ibu yang luar biasa, mengajarkan sifat yang kokoh, ya, kekokohan seorang perempuan. Bagaimana bijaksananya beliau, ya, pada saat suami yang terdahulunya ya tidak seiman, beliau tetap menjaga keimanannya. Ya, pada saat waktu-waktu masa krisis, masa kesulitan, nah emang ibu yang paling pinter ini. Jadi kalau COVID kemarin banyak ibu-ibu yang gugat cerai suaminya, ala itu ibu cemen. Saya nyebutnya ibu cemen. Cuma dilanda COVID ya, ekonomi, padahal dia nggak sendiri loh. Seluruh negara, bukan cuma Indonesia. Apa katanya? Mau dibawa kemana pernikahan begini kalau uangnya kagak ada? Semua juga banyak yang WFH kan gitu. Semua juga banyak yang dirumahkan, usaha gulung tikar. Sepertinya suami dirumahkan itu kayak kiamat kubro. Ya, padahal kita masih bersyukur, ya, diberikan nikmat yang luar biasa. Ketentraman, kebaikan, kecukupan. Ini yang perlu kita syukuri. Padahal ibu-ibu itu udah diberi hormon yang luar biasa oleh Allah. Mana? Gunting, silet berani dihadapi. Kenapa? Suami di PHK, jadi kagak berani menghadapi kenyataan. Ya, berarti kan itu ibu cemen namanya. Dan sesuai itu dengan pengorbanan fisiknya, biasa gitu. Ya, biasa susah perempuan mah. Ya, dilanda kekuatan kesempitan ekonomi, berjuang terus demi anak-anaknya. Kita kan manajer yang paling baik ya Bu ya. Amplop di rumah tuh banyak, itu teori saya tuh, diajarkan oleh ibu yang sukses. Jadi kalau udah masuk ke amplop itu nggak bisa diambil, kalau diambil kacau Bu. Iya kan? Beli token, gas, itu udah semua tuh urusan rumah tangga. Ini sekolah anak-anak, ini biaya tak terduga. Biaya tak terduga tuh mesti ada. Kalau tiba-tiba saudara kita hajatan, masa kita nggak datang atau kita nggak memberi sesuatu, kan inilah manajernya. Manajer nih. Ya, jadi bagaimana? Banyak seorang istri yang senyumnya hanya tanggal 1 sampai 15. 15 ke sana cemberut. Kata saya, alah, itu mah perempuan bukan seorang manajer yang kompeten itu. Bagaimana kita dari tanggal 1 sampai tanggal 30 tuh bisa senyum terus? Ya katakanlah 1 sampai 15 itu senyumnya memang sembringa.
Tapi 15 ke sana ya kurang simetris, nggak apa-apa. Sing penting masih bisa senyum. Daripada masih bisa senyum nggak mau senyum, kalau di luar sana banyak orang udah nggak bisa senyum kan gitu. Karena senyum itu mengobati hati. Senyum itu ibadah. Lihat nih ibu-ibu yang di sini senyum semua, padahal mah banyak masalahnya. Kalau udah duduk di pengajian, dimanapun saya datang kayak nggak punya masalah. Mukanya glowing, alisnya naik. Saya tanya, Bu, Ibu dari tadi ceria banget, Ibu nggak punya masalah? Oh, siapa bilang saja? Oh, banyak ya, Bu? Banyak. Nggak ada yang satu masalahnya, yakin saya. Jadi jumlah kita di sini lebih banyak masalah kita daripada jumlah kita. Lah kalau saya 5, Ibu 10, kita berdua aja udah 15. Belum yang lain. Ibu punya masalah? Punya lah, Bu. Jangan bilang enggak, itu namanya dusta. Tapi kenapa ibu-ibu happy banget? Kenapa? Karena pandai meramu masalah menjadi indah. Karena ibu semua yakin, ya, yang bisa mengatasi masalah tanpa masalah Pegadaian. loh, Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Kenapa? Karena Allah berikan potensi pada kita. Jika ibunya cerdas, ya piawai, mampu meramu, makanya saya pernah nyampaikan tema juga, ajarkan anak menghadapi kesulitan hidup. Jangan sampai SMA masang sepatu aja ibunya. Banyak ibu yang datang ke kampus ditanya sama dosen, mau apa, Bu? Mau nyuapin anak saya, Pak. Dia kalau tidak disuapin tidak mau makan. Begitu dia punya pacar, disuapin, kata pacarnya apa? Anak mami kau ya. Biarkan dia menyelesaikan persoalan hidupnya, tanggung jawabnya. Makanya seorang ibu itu kemarin bahagia sekali curhat sama saya. Ya Allah Ustazah Yati, aku nggak nyangka anakku begitu pendidikan militer bisa mandiri. Kemarin-marin kenapa? Karena didina bobokkan sama ibunya. Semuanya sampai ya difasilitasi kayak gitu ya. Tapi ketika dididik ternyata semua anak punya potensi untuk mandiri. Anak punya masalah dengan temannya, biarin aja. Anak mau masuk kerja, biarin Bu, dia merasakan bawa-bawa ngirim-ngirim file ribuan kali, nggak apa-apa. Jangan cepat-cepat Bapak datang. Sudah, jangan capek-capek. Nanti Papa berikan koneksi. La ilaha illallah. Kasihan anak kita terlalu disuguhkan kenikmatan. Maka itu begitu mereka berumah tangga, ya Allah, ya. Fasilitasnya ada kolam renang, rumahnya mewah kan gitu ya. Suaminya ganteng, istrinya cantik, karirnya bagus. Nikah belum 2 tahun, bonyok ditonjokin. Kan gini. Sikap apa yang kurang? Kedewasaan mental. Kalau kita pengantin lama kan ini udah kelihatan nih. Oh, udah tahan banting nih. Jangan kan ditonjok, dibanting. Siap. Makanya punya badan yang gede, Bu, jangan kecil biar supaya tahan ditonjok. Nggak kuat diangkat ya. Ya itulah. Ya peribahasa kata itu lagi rame-rame gitu ya. Bukan tonjok menunjuk, tapi mental itu kekuatan. Makanya kita berharap anak-anak kita ini, lihat anak-anak berumah tangga. Ya. Padahal jadi ibu yang baik itu sekolahnya mana? Nggak ada sekolah jurusan jadi ibu yang baik. Mau kemana? Universitas. Jurusan apa? Menjadi ibu yang baik. Laki-laki tanya, kalau udah besar mau jadi apa, Nak? Mau jadi insinyur? Mau jadi dokter? Nggak ada. Begitu tanya, mau jadi apa, Nak? Mau jadi suami yang bertanggung jawab. Nggak ada. Istri dan suami itu belajar dari kitabullah. Makanya menjadi seorang ibu itu adalah belajar dan mengajar yang tidak akan pernah berhenti. Berhentinya nanti di mana? Kalau kita di kuburan. Selesai. Makanya kalau kita udah di kuburan, anak kita ngobrol pun kita nggak nyaut. Karena kalau kita nyaut, pasti anak kita kabur. Selesai sudah. Ya. Selesai masalah di kuburan itu. Makanya jangan suka ngajak ngomong orang di kuburan. Seorang istri datang, dulu waktu hidup suaminya dicuekin. Orang udah meninggal, datang ke kuburan diajak ngomong, Mas, sejak ditinggalkanmu sayapku patah. Hidupku nelangsa. Sepi, Mas. Kalau suaminya bisa ngomong, dulu waktu di dunia, kok banyak baca WA. Aku dicuekin. Sekarang aku nggak bisa ngomong, kamu curhat di sini. Nah itu salah kan ya, Bu? Nah, jadi kita apa melihat cukup sudah, nanti kalau udah wafat itu selesai. Makanya ketika kita diberi kesempatan, ya udah anak kita, Bu, kalau kita ngomong itu, Bu, kan nggak juga lihat muka kita ya, Bu ya. Nah,
Matanya mah ke gadget, Bu. Ngomong aja lah yang banyak, mau dilihat mau kagak. Ya, mumpung masih diberi kekuatan ngomong, kan kayak gitu. Artinya apa, Ibu yang dirahmati Allah? Suatu hari nanti, kalau tidak sekarang, nanti mereka akan merasakan kata-kata kita ini. Jika tidak sekarang, memang tidak semuanya instan, itu butuh proses, Bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngajarin ya, anak-anak kita diajarkan sholat di usia berapa? Pelatihan tuh 7 tahun. Karena kalau mereka mahasiswa baru dilatih, kapan mau mendirikan sholatnya? Ya. Muru auladakum bisolah, ya. Ajarkan, perintahkan anakmu itu untuk mengerjakan sholat. 7 tahun itu mereka belum balik, tapi pendidikan udah mulai. Sampai sini 7 tahun. Ya, ketika 7 ke 10 tahun belum mau, wadribuhum, pukul, tapi tanda kutip mukulnya. Nah, ini jangan dijadikan sekali lagi pukulan ini sering dilegitimasi. Sama dengan suami mukul istri, kalau istri nusuk, pukul, ya. Pukulnya tanda kutip. Ibu mau saya kasih tahu nih, Bu. Ulama kalau istri nusuk itu, ya. Bahkan contohnya para anbiya. Ini Nabi Yakub tuh, ya, memukul istrinya dengan apa, Bu? Dengan rumput kering. Pakai rumput kering mukulnya, luka enggak? Enggak. Ada lagi mukulnya dengan apa? Dengan sapu tangan. Bahasa kita mukul, body suami segede apa? Istrinya kecil. Ya babak belur lah. Jadi bukan itu, kalau mau main pukulan jangan nama istri, ring tinju. Justru laki-laki yang punya kebiasaan mukul istri, itu adalah laki-laki yang paling pejat di dunia. Kuatnya laki-laki bukan untuk mukul istri, tapi di mana dia kuat? Membawa istri menuju ke jalan yang Allah ridhai. Di situ sumber kekuatan. Maka bagaimana kalau tipikal orang tua yang seperti ini mau meneladani baik pada orang tua, pada anak-anak? Makanya anak-anak akhirnya apa? Krisis idola. Di rumah orang tua sering bersengketa. Di luar rumah, di publik sana, di gadgetnya yang ada adalah pertengkaran, perkelahian. Mana figur yang mau dia contoh? Krisis mereka. Maka kalau sekarang anak-anak kita mengalami kerusakan mental, kurangnya kedewasaan, lemahnya fisik mereka, dibully, pulang nangis. Kenapa, Nak? Di ini mah dibully aja, sekarang zaman bullying. Ya udah, yang datang akhirnya ibunya marah-marah sama anak itu. Bilang sama anak, jadi anak yang kokoh, Nak. Kalau dibully, tunjukkan bahwa kamu ini adalah laki-laki yang kuat, anak yang kuat. Jangan ragu, bentar pulang, bentar pulang. Harus sikap mentalnya harus kuat menghadapi tantangan di luar sana. Inilah pendidikan yang lahir dari mana? Dari rumah tangga. Maka nanti ketika dia berumah tangga, melihat betapa orang tuanya begitu sangat kokoh dalam hidup berumah tangga, tanggung jawabnya, kecerdasannya, begitu pula nanti dia mengayomi keluarganya. Coba bayangkan, ijazahnya komlo, bukan cuma dianya tapi istrinya juga. Mau nikah, ditanya sama ibunya, kok mau nikah? Ya sama siapa? Ini mah pilihanku. Kenapa kau menikahi dia? Aku cinta. Cinta modalnya. Sehingga belum 2 tahun cinta sudah hilang. Apa lagi modalnya? Maka ternyata menikah bagi anak-anak kita dan kita semua, mungkin kita dulu ada yang nikah tanpa cinta, ya. Tapi bismillah aja lah. Mudah-mudahan, makanya nikahnya sambil memupuk cinta. Daripada cinta datang di awal, di akhirnya lama-lama menghilang. Banyaknya fenomena kekerasan dalam keluarga milenial membuat anak-anak milenial ini jera untuk menikah. Ini kan sulit juga. Banyak anak-anak kita yang udah usia menikah, mau ditanya, kenapa enggak mau nikah? Kenapa? Kalau nikah nanti dipukulin sama suami, ngeri mah. Kalau nikah nanti nggak boleh kemana-mana sama suami, ngeri mah. Kasihan anak-anak kita juga. Padahal agama kita sangat mensupport anak muda ini untuk nikah. Jangan salah pandang kita orang tua, maka berilah contoh. Dengan nikah, kamu menjadi hamba Allah yang menyempurnakan agama. Menikahlah karena menikah itu ibadah. Nikahlah karena dengan nikah itu kamu menjadi manusia yang bertanggung jawab. Semua. Jadi kalau itu faktor kesalahan, bukan lembaga pernikahannya tapi manusianya. Ya. Jadi dari mana? Dari kita, terutama ibunya. Ya, modal paling kuat dari ibunya. Ya, makanya tuh. Ibu punya rahim kan? Masih ada nggak rahimnya, Bu? Masih. Produktif nggak? Sudah enggak? Udah enggak. Banyak rahim ibu-ibu yang udah nggak produktif, tapi kita jaga kan?
kesehatannya, kita kontrol kan? Iya, karena ini adalah potensi yang paling besar yang ada dalam diri kita. Namanya senada dengan nama Allah Ar-Rahim. Makanya jangan bertanya tentang cinta ibu pada anak. Kenapa? Pemiliknya meletakkan anak senada dengan namanya Ar-Rahim. Ya, kalau ditanya cinta ibu sama anak nggak terukur, tapi jangan disaingi cinta Allah pada hambanya. Secinta-cintanya kita pada anak, lebih tinggi cinta Allah pada kita. Karenanya itu, perbandingan cinta ibu jangan suka dibanding-bandingkan dengan cinta perempuan yang baru hadir kemudian. Makanya anak laki-laki walaupun udah punya istri, tetap dia harus tetap jadi milik ibunya. Jangan sudah datang perempuan lain lupa sama ibunya. Kenapa? Karena rahim ini. Kata Nabi, Ar-Rahim mu'allaqatun fil aras. Rahim itu menggantung di aras. Faman wasalani wasalafullah. Siapa yang menyambungnya berarti dia menyambung hubungan dengan Allah. Wa man qata'ani qata'ahullah. Siapa yang memutusnya berarti memutus dengan Allah. Anak-anak kita ada 5. Mereka bertengkar, putus hubungan. Rahim ini akan menangis. Dulu ladangnya satu, pancurannya satu. Kenapa beda kepentingan? Mereka semua saling terputus. Bagaimana ini? Kita lah punya orang tua. Maka ketika anak bersengketa, yang paling pedih itu siapa? Ibu. Bapak mungkin bisa berkata, sudah lama, mereka sudah pada dewasa, biarin aja. Tapi seorang ibu nggak enak. Yang pertama datang, si bungsu nggak datang. Datangnya silih berganti, nggak mau bareng. Jadi bagaimana kita menciptakan kerukunan dengan anak-anak kita? Modal pendidikan pun harus ada sampai mereka dewasa. Seringlah berkata pada mereka, dulu nak, kamu di rahim yang sama. Dada mama menjadi saksi. Kamu berada di puting yang sama, di dekapan yang sama. Bahkan tangan mama menjadi saksi, menyuapi kamu. Nasi ini masuk ke mulutmu ini bersama. Sentuh mereka, Bu. Ya, mereka gelap. Mungkin mereka bisa bertanya sama ini As-Sayhuna Google rahimahullah. Bu, ini semua bisa ditanya ini. Nanya apa? Semua ada, Bu. Ibu mau nanya tentang saya, keluar di sini. Iya kan? Nggak ada yang bisa ngumpet sekarang. Meskipun semua bisa dijawab melalui media, tetapi ada yang tidak akan pernah menyaingi kekuatan seorang ibu. Dia mampu menjawab, tapi tak mampu memberi kasih sayang. Ibu meskipun tak mampu memberikan jawaban atas semua pertanyaan anak, tapi sentuhan dan pelukannya adalah jawaban tertinggi atas segala keresahan yang dihadapi anak-anaknya. Dia lagi susah di kantornya, Bu. Dia nggak pulang ke istrinya, Bu. Kalau pulang ke istrinya tambah mumet kepalanya. Tanya inilah, tanya itulah. Tapi ketika dia ke rumah ibunya, yang pertama ditanyakan oleh ibunya apa? Udah makan belum? Sudah makan, nak. Ibu nggak nanya gajimu udah naik belum? Paling yang nanya begitu mah istri. Betul nggak? Yang mana istri, yang mana ibu nih? Makanya dia datang ke ibunya. Yang pertama ditanya, sudah makan, nak? Sudah mah, tadi di kantor ada meeting. Dia duduk, Bu. Kita duduk bareng. Apa yang dia inginkan? Tidur di pangkuan kita. Setelah sekian lama dia jauh dari dekapan dan Pelukan. pelukan serta belayan. Padahal udah kumisan berjenggotan. Apakah dia kurang dibelai sama istrinya? Belayan istri beda sama belayan ibu. Kalau belayan seorang ibu bikin lemah semuanya. Kalau belayan seorang istri ada yang nggak bisa bikin lemah. Ya. Jadi inilah kekuatan seorang ibu. Sugestinya luar biasa. Itulah yang disebut telaga yang tak pernah kering. Sambil ada apa nak? Nah, itulah Masya Allah. Kangen rasanya ya, Bu ya. Kangen sama ibu apa kangen didatangi anak? Atau sudah lama mungkin kita tak dipandang wajah kita ini oleh anak-anak kita. Karena mereka sibuk mandang gadget gitu ya, Bu ya. Sibuk aja yang dilihat. Nah, ya Mam. Mam ngomong apa? Ayo silakan Mam ngomong. Ya Allah. Bahkan kita WA, contoh yang satu. Kita telepon, jawabannya apa? Nomor yang ada 7 tidak dapat ya. Tidak marah itu. Dibaca tapi kagak dibahas. Sakit nggak, Bu? Sakit tapi nggak komplain. Kenapa? Sebetulnya rasa sakit ini udah terbiasa.
Sejak gunting itu merobek perut, Bu, sejak gunting itu merobek saluran tempat keluar kepalanya, maka segala senjata rasa sakit dari seorang anak bagi ibu itu sudah biasa. Betul, Bu? Kenapa ibu pada diam semua? Atau jangan-jangan kita sama, Bu? Sedang lagi mikirin ya, Bu ya. Begitu kuatnya seorang ibu, maka balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagi seorang ibu itu tadi. Pilih surga ketika anakmu salehah semua. Pilih segala kebaikan yang bersumber dari manapun ya. Jadi sangat sulit itu ya, cinta ibu itu dibanding-bandingkan. Jadi ini rahim dijaga. Ada seorang ibu yang rahimnya udah gak produktif tapi diangkat, mau diangkat, nangis gak, Bu? Nangis karena baginya rahim itu adalah mahkota, kebesaran dari Robnya yang hanya diberikan pada kita perempuan. Laki-laki bisa ada, laki-laki dirubah jadi perempuan jadi-jadian, bibirnya dibikin belah, alisnya dibikin manis, bulu matanya ditambah anti badai. Tapi bisa nggak bodinya ditaruhin rahim? Nggak bisa, tetap aja nampak. Kalau jalan dari belakang, wah ini jalan tetap jalan laki-laki. Beda dengan kita perempuan. Itu makanya seorang perempuan, betapapun hafidhohnya, betapapun ulamanya, tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Kenapa? Berbahaya. Kenapa? Karena kalau dia di depan, bisa-bisa makmumnya laki-laki nggak konsen. Karena rahim ini dari belakang daya pikat yang paling kuat. Betul. Makanya tuh belajar dari akhlak putrinya Nabi Shu'aib, ditolongin oleh Nabi Musa. Nggak punya tempat tinggal, kata anaknya, bermalamlah di rumah kami, di sana ada ayah. Yang punya rumah mestinya jalan duluan. Tapi apa kata putrinya Nabi Shu'aib? Engkau jalan duluan, kami di belakang. Berbahaya kalau yang duluan kita. Nah makanya seperti itu. Jadi kalau jalan sama Pak Ustadz suruh duluan, ibu belakangan. Kalau jalan sama saya, boleh saya yang duluan. Nah ini ada, dari sini budaya PKT luar biasa. Makanya perempuan itu dari segi apa ya, pandangan fisik saja bisa membuat fitnah. Nah makanya kita disuruh kalau pakai baju itu dilonggarkan, kalau pakai kerudung itu turunkan dada, karena daya pikat kita ada di bawah dan di dada. Meskipun sudah tua, meski sudah tua, tetap ada itu. Tuanya sekarang kan beda, tidak seperti tua yang dulu. Makanya disebutnya nenek cantik. Sudah nenek tapi masih cantik. Tetap jangan bilang, aku kan sudah nenek-nenek Ustaz Jayati. Maksud ibu apa? Jadi aku tuh nggak bisa lagi kena aturan ini. Oh, ibu masih punya daya pikat kok, jadi harus masih tetap menjaga apa yang kita punya. Ini mendidik hingga anak-anak perempuan kita tahu. Kalau ibunya berbusana muslimah, nggak usah lah didik anak perempuan pakai ini nak. Kalau dipaksa-paksa, di sekolah doang mereka pakai. Ibu, nyampe itu masuk tas. Di depan maunya doang pakai. Nggak ada. Biarlah semuanya menunjukkan nanti bagaimana mereka punya kesadaran sendiri. Kalau sadar ada Allah yang mengawasi mereka, bahwa menutup aurat adalah kewajiban seorang muslimah, dimanapun kita orang tua tidak perlu memaksa. Saya punya anak perempuan satu, baik itu 2 SMP, 2 SD dia udah minta. Saya bilang kenapa nak? Ini kan masih SD kamu. Itu mak lihat kakak itu kan naik angkot ya. Lihat kakak SMP itu pakai hijab kok kayaknya enak gitu ya. Dia mulai dari situ. Wah, kita biasakan mendidik anak kita. Dari kecil saya biasakan, dari anaknya masih kecil, ayahnya nggak boleh masuk ke kamar anak perempuan tanpa ngetok pintu. Padahal dia masih kecil kan, masih balita lucu-lucu gitu. Pada suatu hari ayahnya lupa, langsung bilang, marah dia, ayah kenapa? Nah, langsung ngumpet dia. Padahal itu ayahnya, halal kalaupun dilihat oleh ayahnya. Dia kan belum balik. Kenapa? Karena saya mengajarkan begitu. Anak perempuan tidak boleh tampil seadanya, meskipun di depan ayahnya. Apalagi zaman sekarang, setannya canggih. Iya kan? Nah, apalagi kakaknya laki-laki. Mah beli baju, nggak usah. Bajunya yang panjang, celananya. Jangan yang sepaha-sepaha gitu, nggak mau. Nggak mau. Kamu kan suka ini nih, lihat-lihat bareng sama abang lo tuh, kayak gitu kan? Nah ini lihatlah, hati-hati. Walaupun mereka itu kakak adik, tapi kalau lain jenis, bahkan sejenis pun, hati-hati. Tadi lagi setannya kan macam-macam. Makanya saya bilang dulu tuh bayi ada tengkurap nggak pakai busana ya, dipoto di ruang tamu ya.
Kalau sekarang ada bayi mungkin dipoto di ruang tamu, hilang tuh fotonya. Nah inilah ujian makanya ya buat kita orang tua. Mendidik anak perempuan beda dengan anak laki-laki. Mengajarkan anak perempuan adab akhlak itu dari kecil. Ya, karena dia tidak biasa. Suatu hari saya bawa ke mall, dia lihat itu ada anak kecil pakaiannya seperti dia di kamar. Langsung bilang, kok wah nyaris sampai saya tekuk mulutnya, Bu. Jangan, ini tempat umum nak. Karena berbeda dengan kebiasaan dia. Jadi inilah pola didik kita sangat berpengaruh dimanapun, dan itu membekas sampai sekarang. Ya, sampai dia kerja di perusahaan asing, teman-temannya semuanya. Tapi alhamdulillah saya bilang bisa bawa diri nak, bisa. So, sampai dia ke Korea, gimana nak? Minumnya apa? Lihat teman-temanku minum ini mah, tapi aku minum ini. Minumnya jus. Ya apa? Modal akidah yang kuat. Ya, matinul khuluq yang kedua. Ya, punya apa? Kekuatan akhlak. Ibu itu uswah hasanah. Kalau kebanyakan ngomong anak pusing. Lebih baik contohin deh. Nyuruh anak sholat nak, ibunya masih main WA. Mama nyuruh sholat, iya tanggung nih online lagi laris. Tidak bisa. Ketika kita nyuruh anak sholat, kita sudah pakai mukena. Suruh mereka sholat, gelar sajadah. Dia mereka melihat ibunya. Ketika memerintahkan mereka ngaji, kita lagi merujuk tadi seperti itu. Anak nanti lihat, nggak enak lah. Ibu rajin ngaji banget kayak gitu. Walaupun dia ngajinya karena ibunya rajin, nggak apa-apa Bu. Ini uswah hasanah. Jangan teori aja kita berikan. Bapaknya bilang, jangan merokok ya. Nggak taunya bapaknya merokok berat. Iya. Jangan main perempuan. Nggak boleh. Kamu belum nikah. Nggak taunya bapaknya punya simpanan. Loh, ini aturan buat siapa? Aturan itu buat kamu, bukan buat bapak. Loh, memang ada peraturan pilih-pilih kayak gitu. Kalau kita membuat peraturan dalam keluarga, konsisten, semua wajib kena. Jadwal jamaah, maghrib dan subuh, isya kamu masih begini, konsisten. Berlaku buat semua. Jangan buat anak doang, bapak enggak, itu namanya bukan aturan, beban. Itu makanya akhirnya anak nggak pernah nurut dengan aturan yang ditetapkan. Ya, maka prinsip pendidikan itu ya. Kemudian salimul aqidah, sahihul ibadah. Ibadahnya matinul khuluq, sahihul ibadah. Ibadahnya benar. Sandarannya jelas, kitabullah, sunnah rasul, ya. Para salafus soleh, para ulama-ulama fikih. Makanya nih ibu masih sekolah sampai sekarang. Ibu saya tanya, ibu lagi kuliah di mana ini? Universitas Ar-Rayyan. Dosennya dari mana aja? Iya kan? Kan ini bayar SPP-nya juga tempo-tempo. Bahasa Betawi itu tempo-tempo. Ya Bu, tempo-tempo ada yang gede, tempo-tempo yang kecil gitu. Sama semua. Kenapa? Karena ini forum belajar. Anak belajar, kita wajib belajar. Jangan mentang jadi orang tua. Udahlah, pokoknya orang tua mah keramat. Keramatnya itu apa? Jangan jadi keramat bisu. Ya, jadi keramat yang potensial. Makanya majelis taklim itu isinya ibu-ibu. Karena apa? Nggak ada universitas yang mau nerima ibu. Coba ibu ngelamar ke sana. Dibebani 4 SKS, kuat ibu. Nggak kuat Bu. Jadi mending beginilah, nggak ada SKS-nya ya. Nggak ada, tapi ilmunya sama. Kan ini jelas ya. Makanya nanti kalau ditanya anak, mama mau kemana? Kuliah. Di mana? Kampus Ar-Rayyan. Hari ini siapa dosennya? Ustazah Yati. Makanya saya kalau ditanya sama anak saya, mama profesinya apa sih? Dosen luar biasa. Di mana Mak? Di Universitas Ngablak. Ngablak pintunya. Karena setiap ada pengajian, pintu sama jendela pasti ngablak. Kalau ada AC yang ngablak pintunya, ngablak ngerti nggak Bu? Iya, bahasanya kayak gitu. Jadi inilah universitas ibu-ibu. Kenapa? Ibu itu madrasah, nggak akan pernah hilang Bu. Nanti anak kita lari ke kita. Sudahlah nak. Jangan menjadi manusia yang mengejar materi. Ya, jadi adem tuh anak untuk pulang. Kata istrinya gini, dari mana Mas? Dari rumah mama. Pantas wajahmu tuh ya jadi kemayu kayak gitu. Ya iyalah. Kenapa? Ibarat orang mandi. Ya Bu ya, seger dari rumah ibu. Coba kalau dari berdampingan dengan istri, masya Allah, suami dipacu bersaing terus. Bersaing, lama-lama dia mengalami kelelahan. Ya Allah, ini istri apa tukang tagih gitu ya. Setiap pulang pokoknya harus setoran ya Allah. Nggak dipikirin di sana perjuangan cari nafkah begitu keras ya Allah. Ya,
Jadi ajarkan juga anak-anak perempuan kita agar menjadi perempuan yang qanaah, ya. Ya, yang terpenting adalah suami itu sudah ikhtiar, kan kayak gitu ya. Kesulitan ini masih di dunia, ya, masih banyak bantuan, ikhtiar kita semaksimal, Allah pasti akan tolong. Allah pasti akan beri jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, orang bertakwa pasti akan diberi jalan keluar. Masya Allah, ibu udah 1 jam loh saya maparin narasi gini. Nggak adil kalau saya doang yang ngomong. Kalau ibu nanya, saya sempat minum jadinya. Ya, Saya duluan yang minum malah. Oh iya. Apa Bu? Jadi ini aja paparan saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa jadi tambah luas ya. Jadi apa potensi-potensi yang harus kita paparkan pada anak-anak kita, yang harus kita wariskan ya. Hingga pada akhirnya nanti kita punya warisan. Apa itu namanya? Warisan amal soleh. Orang tua kan peninggalannya warisan, betul nggak? Iya. Nah kalau nggak punya harta, apa yang mau kita warisin? Tanah nggak punya, deposito habis, kontrakan digusur, ya rumah tinggal sepetak memang. Itu juga udah dibelah-belah. Nah, apa yang kita wariskan? Maka warisan abadi adalah amal soleh. Nah itulah nanti di episode berikutnya. Kalau dipaparkan semua nanti keluar semua. Maka mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Ya, silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Baik, untuk yang mau bertanya mungkin dikasih kesempatan yang ada di ruangan ini dulu, silakan. Silakan ibu-ibu. Pertanyaannya tidak ada? Yang langsung nggak ada, berarti yang di luar jaringan? Boleh Tik? Baik, mungkin sudah. Mungkin sedikit saya ingin bertanya. Ibu ada yang bertanya? Enggak? Ya, baik. Kalau nggak ada, mungkin sedikit dari saya. Di zaman yang sekarang ini adalah apa ya, fenomena pendidikan yang tadi dipaparkan oleh Ustazah Yati itu sebetulnya sangat diperlukan untuk para ibu dan calon ibu. Mohon maaf, mungkin kayak kita atau saya itu termasuk yang telat. Dulu ketika punya anak kecil nggak sempet untuk mendengarkan atau memahami paparan-paparan yang tadi. Giliran sekarang kita yang ngaji sudah nenek-nenek semuanya, dan anak-anak kita itu juga termasuk mungkin orang yang sibuk sehingga tidak sempat mendengarkan paparan yang tadi, di mana itu adalah yang sangat diperlukan. Ini kami alami, mohon maaf, kami alami sebagai tenaga pendidik ketika anak ini bermasalah tapi ternyata yang ngasuh adalah mbak ataupun neneknya, itu ya. Nah mungkin ada solusi yang bisa disampaikan dari Ustazah. Ya sempat kami kemarin komunikasi gitu ya, apa perlu kali ya kita adakan pengajian khusus mbak-mbak gitu loh, karena mbak-mbak ini justru punya peran dominan di rumahnya ya. Bahkan ada juga anak yang dari tidur sampai bangun sekolah semuanya diserahkan sama mbak gitu ya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Mungkin ada solusi seperti apa menghadapi fenomena yang sekarang ini sedang terjadi ya di lingkungan kita. Ya. Jadi kalau ibu punya ART itu ya mesti di fit and proper test ya Bu ya. Jangan asal diterima, kerjanya bagus, cuci piringnya bersih. Kalau untuk urusan itu, meskipun anak-anak saya sudah besar, saya nggak mau cari pembantu itu yang ya tidak punya kredibilitas, karena mereka remaja kan kayak gitu. Terlebih lagi ketika mereka kecil, ya. Jadi anak tuh sakit begitu demam, bawa 6 lah, mamanya di samping kok dicari bawa 6. ART pulang Idul Fitri 2 minggu aja beli 1 anak. Harusnya ibu ini merasa cemburu berat kalau ada anak yang seperti itu, tapi enggak. Cari kerja, cari uang, untuk apa? Bayar ART, padahal ada nilai besar yang dia buang gitu. Makanya ada seorang bapak gini,
Tiba-tiba anaknya ngomong kayak gini, "Pak, aku mau nikah." Lah, kok tiba-tiba minta nikah? Kok tiba-tiba sih, Pak? Aku kan udah besar. Kapan besarnya, Nak? Gimana bapaknya nggak ngeliat tumbuh kembang anaknya? Waktu kecil, berangkat dia kerja, anaknya masih tidur. Pulang, anaknya masih tidur. Pulang, anaknya udah tidur. Jadi jarang ketemu anak kan. Tahu-tahu anak minta kawin aja. Jangan sampai orangnya rugi. Perhiasan kita taruh di tempat yang bagus. Kalau khawatir nggak aman, dititip di mana itu penitipan perhiasan. Tapi kalau anak, yang penting ada yang jagain. Masya Allah, inilah kekeliruan kita ya. Ibunya gelarnya depan belakang tengah ada, tapi di rumah ternyata si anak dididik dan diasuh oleh perempuan yang nggak tamat SD. Kan rugi, karirnya menjulang, ranah domestiknya sukses, tapi di publik dia minus. Jadi maka saya bilang, istri itu di rumah bukan kerja. Kalau ekonomi sudah cukup dari suami, di rumah Bu. Kalaupun harus kerja, atur manajemen yang baik. Anak jangan sia-sia tenaga. Saya sering bilang tuh kalau lagi di BUMN, istri yang bekerja itu juga anaknya bisa sukses. Apalagi sekarang, apa sih yang nggak bisa sekarang ini? Dipantau terus. Memang kegelisahan seorang ibu ketika di tempat kerja, karena naluri seorang ibu hakikat tertingginya adalah waqarna fi buyutikunna, diam di rumah bersama anak, ngasuh kayak gitu. Tapi kalau harus kerja karena kebutuhan ekonomi, yang pertama harus seizin suami. Suami ngizinin kenapa? Kalau suami saja yang cari nafkah masih kurang, tapi ketika sudah cukup suami masih mengizinkan istri bekerja, rugi dia, zalim dia, berdosa dia. Kenapa? Karena seorang istri tidak punya tugas mencari nafkah. Mohon maaf, tidak punya tugas mencari nafkah. Tugas terbesar seorang istri adalah bagaimana menjadi agen perubahan. Ya, seorang fasilitator, motivator, ya guides bagi anak-anaknya. Maka akhirnya anak-anaknya nggak mirip ibunya, mukanya doang yang mirip sama jalannya, karakternya mbaknya. Ya gimana? Nah, kalaupun kita mau kayak gitu, siapa yang ada di rumah? Kan berinteraksi 24 jam loh Bu. Nggak bisa pembantu yang nggak punya attitude itu masuk ke rumah kita. Kalau kita memang orang-orang yang berakhlak. Ditanya dulu, bukan hanya sekedar dia mau gaji sekian dibanding yang lain mintanya mahal. Iya, attitude itu lebih penting Bu. Iya, makanya saya lebih menghargai kerja asal-asalan tapi jujur dan amanah. Karena kita perempuan ini kan udah lelah ya, mulai model saya ini kurang apik juga ya. Jam tangan, apalah yang kita pakai ini sekedar cincin gitu-gitu meletak di mana-mana. Kalau orang asing nggak jujur itu Bu, wah dolenya. Tapi alhamdulillah saya punya pembantu itu dari anak saya masih kecil sampai anak saya udah selesai jadi mahasiswa. Iya, bagi saya itu yang penting itu. Attitude-nya itulah, ketimbang begini-begini yang itu bisa kita sambil bimbing. Caranya seperti ini. Karena pemilik rumah itu kita. Namanya dia hanya sekedar membantu. Jangan jadikan peran utama, termasuk urusan anak. Ya biarlah dia yang bersih-bersih, yang cuci-cuci. Tapi kalau berinteraksi dengan anak ya kita suamilah saling. Makanya jangan dominan istri. Ini maka ketimpangan, akhirnya istri kelelahan didelegasikanlah kepada ya pembantu. Padahal ayahnya luar biasa, ya punya potensi. Lihat ayah keren di Quran ada 7. Tuh ayah keren disebutin di Quran, masya Allah. Mendidik itu tugas ayah, karena nggak ada tuh ayah tentang tugas kita ini. Halo para bapak, mengandung, menyusui, melahirkan. Makanya nanti ibu-ibu habis melahirkan kasih bapaknya. Bisa nggak tuh anak? Kan kayak gitu. Nah kalau kayak gitu bersinergi bersama kita. Tugas kita itu ya 3 tadi Bu. Ya, mendidik. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau memiliki 2 putra yang hebat, diasuh oleh siapa? Beliau yang hebat, punya istri pendamping juga yang luar biasa. Ya, beliau yang berdoa pada Allah. Ya, beliau yang berdoa pada Allah supaya anak-anaknya itu dijadikan anak-anak yang Robbi ja'alni muqimas shalah. Jadikan anak-anakku keturunan orang yang mendirikan sholat. Ya, siapa yang berdoa? Coba kemudian lihat siapa lagi di sini. Lihat Nabi Daud. Ada itu surahnya. Ya, yang berhasil menaklukkan tentara Jalut dan Talut. Hingga dia punya anak yang hebat. Siapa? Sulaiman.
kecerdasannya milik bapaknya, kekayaannya ya warisan dari bapaknya, spirit mentalnya mirip banget ayahnya. Semuanya itu adalah didikan seorang ayah. Lihat Nabi Yusuf, siapa didikannya? Nabi Yakub. Lihat Luqman, bagaimana ayatnya dijadikan ayat pendidikan itu, surah Luqman ya. Dimulai ayat 12 itu. Wa idz qala Luqman li ibnihi. Emang itu yang ngomong ibu-ibu? Luqman. Ya, ketika Luqman ya menyampaikan apa? Pesan, hikmah kepada anaknya. Yang pertama, hikmahnya apa? Pesan yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Ini yang ngajarin bapak loh, tauhid. Bukan ibu, makanya yang ngajarin bapak. Itulah perintah menanamkan tauhid. Yang berikutnya apa? Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah. Luqman mengajarkan pada anak, wahai anakku, apapun yang terjadi pada dirimu, Allah Maha mengawasi. Luqman bikin CCTV, bahwa CCTV yang paling valid itu CCTV Allah. Ya'ti biha Allah, innallaha latiful khabir. Allah itu Maha lembut, jadi ngetahui detil detilnya. Jadi Luqman mengajarkan pada anaknya, bukan bapak yang ngawasi kamu, tapi Allah. Yang berikutnya, ya bunayya aqimis shalah. Tapi apa juga? Wa'mur bil ma'ruf. Jangan kamu soleh sendirian, tapi apa? Ajaklah manusia ya kepada kebaikan. Wanha 'anil munkar. Yang berikutnya apa? Wasbir 'ala ma asabak. Luqman mengajarkan pada anaknya sikap mental yang tangguh dan bersabarlah atas apa-apa yang menimpa dirimu. Jadi Luqman mengajarkan agar generasinya tidak menjadi generasi yang lembek, lemot, alay, baperan, apalagi PW, apalagi kalau sekarang ini macam-macam istilahnya. Itu udah ada. Wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Masya Allah. Coba ajarkan itu teori itu pada, atau kita pakai Bu. Dia bertengkar, dia punya masalah rumah tangganya, jangan campur tangan kita orang tua. Gak boleh. Wajib dia yang menyelesaikan dengan istrinya. Ini si istri, mamanya datang, kita wakil anak laki, mama akhirnya bertengkar besan sama besan. Padahal dulu yang ngebet banget pengen nikahin mereka berdua. Kacau kan kalau kayak gini rumah tangga anak-anak kita. Anak pulang, kenapa nak kau kesini? Mah, ternyata dia tidak seperti. Nah iya, tidak seperti lah waktu PDKT. PDKT mah semuanya bagus, dompetnya tebel, mobilnya mengkilap. Kalau sekarang mah tidak segan-segan dia ngasih tahu dompetnya cuma isi 2.000 nak. Karena setelah menikah terbuka semua. Disitulah kau belajar seperti ibumu ini. Berikan mereka kekuatan. Jangan malah dibilang, ya sudah, jangan pulang kalau nggak dijemput. Mama masih bisa ngasih makan kamu. Jangankan 1 minggu, 1 bulan masih kuat. Ini ibu apa uka-uka? Ibu kok ngomongin. Suruh pulang, jangan lama-lama. Sebentar lagi suami mau pulang. Ah nggak mau, biarin aja dia pulang sendiri. Berbahaya. Berbahaya suami ditinggal lama-lama. Rugi kamu nanti. Kasih tahu anak kita di luar sana, bahkan di tangannya banyak gambar-gambar penggoda. Suruh pulang. Suruh pulang. Jadi kan gitu, ini orang tua yang benar. Ya, orang tua kan kayak gitu. Anak yang bermasalah suaminya, dia ambil anak perempuannya, dia ambil pula cucunya. Dia yang bikin akekah tanpa melibatkan bapaknya. Mamanya yang kasih nama neneknya. Nah, si suami bilang apa? Luar biasa mertua. Benar nggak begini? Wajahnya rajin. Ya, bahkan sampai apa? Sampai ditanding sama syekh. Tapi tanpa izin ayahnya, ayah dari si anak. Benarkah itu? Jelas saya bilang gamblang, salah. Karena anak ini adalah tanggung jawab ayahnya. Dengan alasan apa? Lagi masalah. Mereka sedang bermasalah, wajar. Tapi jangan menjadi orang tua yang memberikan warisan sesaat pada anak-anak. Dianggapnya benar kalau dia punya kekayaan, bisa menghadirkan ini, bisa bikin acara ini. Lalu bagaimana dengan si ayah? Semakin muncul kebenciannya pada keluarga istrinya. Bukan malah menyatukan, tapi malah membuat keruh pernikahan. Ini yang terjadi banyak banget kalau kayak gini. Ya, mudah-mudahan kita nggak jadi orang tua yang seperti itu. Kalau kita sudah menikahkan anak, beri mereka nasihat. Nah, kami memang orang tuamu.
Sejak saat ini tugas kami membimbing, otoritas penuh adalah ditanggung kalian semua. Ya betul, anak-anakmu nanti adalah zuriyah mama, tapi otoritasmu adalah mendidik anakmu sebaik-baiknya. Mama mendoakan agar kamu menjadi orang tua yang baik. Tah, enak. Makanya kalau mau ngawinin, undang Ustazah Yati, biar anaknya diceramahin. Ya, tuh, biar pengantinnya diceramahin. Saya nggak tahu bu, ternyata yang saya ceramahin ini nih anak udah 2 minggu suaminya nggak pulang. Ya karena ribut kayak gitu, saya mau ngomong lurus-lurus aja. Jadi di sinilah kalau kita mau pengantin lama udah tahan, udah kuat ya bu ya. Anak-anak kita ini masya Allah ujiannya berat ya. Satu pertanyaan jawabannya setengah jam. Ada lagi bu? Ya jadi maksud saya kayak gini ya, dari pertanyaan ibu tadi. Mari terus kita belajar menjadi orang tua. Dari media mana? Media begini, media sosial, media apa aja. Jadi yang manfaat. Yang kedua, mari kita jadi teladan. Karena tidak ada teladan yang paling tinggi itu teladan dari orang tua. Kemanapun anak-anak kita itu pasti benar dari orang tuanya. Nah yang kedua, anak-anak kita ini hidup di zaman sekarang bukan zaman kita. Maka sekarang kan era digital, era teknologi, ini bukan pilihan tapi konsekuensi. Maka kita wajib melebur ke zaman mereka, bukan membuat jarak. Zaman mama nggak ada ginian, mama nggak mau, nggak bisa bu. Nggak kenal anak kita. Anak ibu punya akun, masuk ke akunnya. Ibunya jangan gaptek. Nah, sesekali bareng. Ngapain sih nak? Apa mah? Apa? Yang lagi dilihat, tahu kita dunianya. Jadilah ibu yang gaul. Sesekali lihat referensinya, kamarnya, apa yang dibaca. Sesekali ketemu sama teman-temannya. Nggak apa-apa keluar uang banyak, yang penting kita tahu siapa teman-teman dekat anak kita. Karena teman dekat pengaruhnya sangat besar ya. Insya Allah mudah-mudahan selamatkan anak kita. Terakhir, jangan lupa berdoa terus. Baik, cukup ibu. Alhamdulillah ya. Sudah panjang lebar dipaparkan terkait dengan peran seorang ibu, luar biasa, begitu mulianya, begitu dominannya terhadap anak-anak kita. Oleh sebab itu kita sebagai seorang ibu harus memiliki karakter ya, memiliki karakter, yaitu yang pertama adalah salimul akidah, bahwa akidah kita harus bersih. Kemudian yang kedua, matinul khuluq, kita harus punya akhlak yang kuat untuk bisa mendidik anak-anak kita. Nah ini baru sampai 3 saja ya. Yang ketiga adalah sahihul ibadah, bagaimana kita beribadah sesuai dengan yang benar, yang sahih, yang gitu ya. keempatnya itu qawiyul jism. Ya, yang keempat adalah qawiyul jism, yaitu harus punya fisik yang kuat. Karena kalau seorang ibu sakit-sakitan kacau semua, ya. Jadi makanya tadi kita adalah sumber inspirasi, kita juga sumber energi yang luar biasa buat anak-anak kita. Oleh sebab itu, sebagai seorang ibu harus mempunyai kecerdasan baik secara ruhiyah dan juga kecerdasan secara duniawi. Baik, terima kasih banyak atas paparannya Ustazah. Semoga ini bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan, yang kelak insya Allah akan melahirkan atau mendidik anak-anak yang soleh dan solehah sebagai penerus kita. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bunda-bunda semuanya, dan mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Semoga ini semuanya akan dijadikan pemberat timbangan amal kita kelak di yaumil akhir sebagai amal soleh. Baik, marilah kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung ke Semarang? Iya, saya langsung ke Semarang. Sudah bawa siap? Udah.